Pertama kita ingin membahas berlian. Tekanan psikologisnya itu sederhana ya, namun brutal. Jika berlian buatan dan berlian hasil tambang itu sama persis struktur atom, indeks biasnya sama, kekerasan materialnya sama, kemurniannya sama, apa yang tersisa selain cerita tentang asal usulnya? Kini pertanyaan telah merambat kepada emas. Berlian saat kelangkaan itu bisa direkayasa sekarang ya. Di laboratorium di Cina misalnya, berlian dapat ditumbuhkan hingga tidak bisa dibedakan dari berlian tambang. 100% sama ya secara kimia. Karbonnya murni, fisika dan optiknya sama. Perbedaan satu-satunya ya tinggal asal usul. Generasi muda di pasar yang teknologis mulai bertanya mengapa membayar 10 kali lipat lebih mahal hanya demi cerita lama. Nah, jika kualitasnya identik, nilai bergeser dari fakta ke narasinya. Jika pasokan bisa ditambah lewat pabrik misalnya, kata langka itu kehilangan makna. Nggak langka lagi karena bisa diproduksi, sama kok aslinya. Nah, jika etika dan efisiensi jadi standar preferensi publik, ikut terbalik dong. Hasilnya dapat ditebak. Valuasinya itu turun, bukan karena kilaunya hilang, melainkan karena biaya kelangkaannya itu sudah runtuh. Emas dapat diproduksi, dari alkimia gagal, kemudian jadi ke teknologi inti. Nah, selama ribuan tahun para alkemis mencoba menciptakan emas dan gagal mereka. Hari ini ilmu modern membuka pintu melalui rekayasa inti reaksi nuklir, transmutasi, bukan sulap alkimia seperti zaman dulu. Penting juga untuk tepat istilah ya, supaya jangan salah paham. Bukan fusi hidrogen helium ala matahari membuat emas gitu. Matahari bisa membuat emas ya. Begini, di alam kosmik emas terbentuk lewat reaksi penangkapan neutron cepat ya, neutron cepat pada peristiwa ekstrem misalnya tabrakan bintang neutron supernova. Saya bukan ahli bidang ini tapi saya mau jelaskan ya berdasarkan referensi. Nah, di laboratorium pendekatan yang mungkin adalah transmutasi nuklir, mengubah inti unsur, misalnya isotop nuklir, isotop merkuri, platinum menjadi emas melalui reaksi inti. Ini memerlukan akselerator, reaktor, dan kontrol isotopik. Sekali lagi saya bukan ahlinya ya. Jika teknologi ini pada akhirnya diperkecil biayanya, maka hasilnya adalah emas murni dengan struktur atom identik. Nomor atom nuklir, nomor atom itu adalah 79 ya. Komposisi sama, kemudian sama seperti di alam, yang hanya bedanya di mana dia berasal ya. Satu dari bumi, kosmos, dan satu lagi dari laboratorium. Tapi hasilnya sama. Jika biaya produksi turun, guncangan melalui toko perhiasan mulai ya. Aduh, harga emas turun. Berbeda dengan berlian, emas menopang psikologis pasar dan cadangan moneter. Ini bahayanya. Jika pasokan emas menjadi murah, bagaimana? Ya harga jatuh, penilaian aset anjlok, rantai pinjaman goyah, yang minjamkan uang, yang dipinjamkan uang. Aduh, ini semua terdampak. Portofolio emas dan cadangan bank sentral yang terlanjur menimbun emas akan memerah. Persepsi safe haven jadi runtuh. Regulator panik ya, kebijakan darurat, re-architecting sistem keuangan harus dilakukan. Jika kelangkaan bisa diproduksi, berapa sisa harga dari kisah yang kita pertahankan tentang emas? Nah, ini dia para penjaga nilai ada ya di dunia ini, yaitu pemodal kuat, kekuasaan, dan waktu yang gak mau membiarkan emas yang terlanjur mereka beli itu jadi murah ya. Saat fakta baru memojokkan nilai lama, para penjaga nilai bergerak. Bank sentral, konglomerat tambang, asosiasi industri, otoritas pasar. Mereka tahu nilai bertahan bukan hanya oleh data tapi oleh kepercayaan yang dikurasi. Mengatur pasukan dan arus informasi untuk menahan kepanikan. Emas masih gitulah kira-kira ya. Memoles narasi. Emas adalah benteng terakhir saat badai. Kemudian regulasi dan lobby membeli waktu agar model lama masih bisa bernapas, yaitu emas tadi yang sekarang sudah membanjir ya karena bisa diproduksi. Bukankah hal serupa terjadi pada minyak? Ia terus diproduksi demi profit. Bahkan ketika energi terbarukan kian murah dan kompeten. Waktu adalah komoditas terakhir dan mereka membelinya dengan segala cara. Pokoknya
Minyak itu sebenarnya sudah bisa digantikan energi terbarukan, tapi tetap mahal. Ketika sebuah negara memutar meja, mereka yang atur, minyak harus dibeli, tetap harganya segini. Semua strategi bertahan pecah saat ada variabel yang tak bisa dinegosiasikan. Persaingan negara besar. Jika satu kekuatan memutuskan membanjiri pasar dengan material langka versi murah, papan catur berubah dalam satu malam. Di titik ini kita dipaksa memilih bertahan pada narasi atau mengakui realitas. Menolak teknologi sama dengan menolak gravitasi. Yang runtuh bukan hanya harga ya, melainkan ilusi kontrol. Jadi cepat lambat berubah juga. Minyak cepat lambat akan habis juga dan tak berharga lagi. Benturan yang merusak, lalu ada jalan tengah yang tidak terelakkan. Ya, akan ada benturan. Nilai lama itu retak, emas runtuh, minyak pasti ya. Kepentingan beradu, pasar bergejolak. Namun pola sejarah terus berulang. Ada kompromi struktural, dualitas pasar namanya. Berlian tambang dan berlian laboratorium berdampingan, kelas kolektor versus kelas fungsional. Murah jadinya, transisi energi ini ya. Minyak bertahan di sektor kritis, energi terbarukan mengambil pangsa mayoritas. Jadi ada arsitektur ulang keuangan di seluruh dunia secara global. Nggak bisa Indonesia aja, misalnya nggak bisa Singapura aja, tapi global. Nah, emas berbagi peran dengan aset digital, komoditas strategis cadangan negara di diversifikasi namanya. Jalan tengah bukan berarti mundur ya, ia adalah pengakuan bahwa nilai lahir dari realitas berubah, bukan dari cerita yang diulang. Nggak bisa kita kembali ke cerita lalu. Oke, pertanyaannya, kalau 100% sama, kenapa harga masih bisa beda? Kemudian, apa benar emas bisa dibuat seperti di alam? Apakah emas akan bernasib seperti berlian? Jawabannya, ya. Cepat atau lambat, ya. Intinya, jika berlian laboratorium dan emas hasil rekayasa ini dapat dibuat identik, sama 100% versi tambang, maka pembeda tinggal asal-usulnya aja. Ketika fakta mengalahkan cerita, pasar akan bergeser, dan setelah benturan menyakitkan, keseimbangan baru selalu ditemukan. Tapi bagaimana membedakannya kalau 100% identik dan sama? Nah, itu pertanyaannya.